Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi tentang pemahaman sosial yang akan dibawakan kepada Saudari Zahid. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya membahas tentang pemahaman sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, manusia sebagai sosial berasal dari kata Latin socius yang artinya bermasyarakat, yang dalam makna sempit adalah mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat, sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatan sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu, baik secara individu maupun secara berkelompok. Saya berikan ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu ada perilaku sosial. Nah, perilaku sosial ini diartikan sebagai perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Dalam pergaulan sosial ditemukan perilaku khusus yang ditunjukkan oleh individu, kelompok, atau golongan kepada orang di luar dirinya. Nah, perilaku yang ditunjukkan ini berupa tindakan yang mengarah daya pikir positif atau negatif, baik secara fisik atau psikis. Dalam relasi interpersonal, seorang siswa menunjukkan perilaku kepada orang lain seperti rajin, malas, marah, taat, hemat, atau boros. Perilaku mempengaruhi aksi sosial masyarakat itu contohnya rasa senang, tidak senang, kasihan, peduli, dan tidak peduli, bahkan berupa tindakan memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, penerimaan atau penolakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Evi Ramayanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemahaman sosial, yaitu teori Bandura. Menurut Bandura, suatu perilaku belajar adalah hasil dari kemampuan individu memaknai suatu pengetahuan atau informasi, memaknai suatu dan mengubah perilaku. Teori ini awalnya muncul sebagai kritik terhadap teori belajar tradisional terhadap berbagai masalah yang kurang dapat diselesaikan. Jenis-jenis reinforcement. Yang pertama ada primary reinforce atau conditional reinforce, yaitu reinforcement yang langsung dapat dinikmati. Yang kedua, secondary reinforce atau condition reinforce, pada umumnya tingkah laku manusia yang berhubungan uang, senyum, dan pujian. Yang ketiga ada contingency reinforcement, tingkah laku tidak menyenangkan sebagai syarat agar anak kelakuan tingkah laku menyenangkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan reinforcement positif. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang permasalahan melalui analisis. Yang kedua, memilih perilaku target yang ingin ditingkatkan. Yang ketiga, menetapkan data awal baseline perilaku awal. Yang keempat, menentukan reinforcement yang bermakna. Yang kelima, menetapkan jadwal pemberian reinforcement. Dan yang terakhir, penerapan reinforcement positif. Saya berikan ke materi selanjutnya. Lanjut ada konsep reinforcement. Nah, konsep reinforcement ini berasal dari Bruce Frederick Skinner tahun 1904 sampai 1990. Nah, dalam teori ini itu penguatan dilakukan untuk mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian penguatan yang bijaksana. Reinforcement ini tuh adalah segala bentuk respon baik verbal maupun non-verbal bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada seseorang atas perbuatannya. Reinforcement ini tuh dapat berupa reinforcement positif dan negatif. Contoh positif itu dia memberi anak hadiah saat ia bersikap sopan kepada orang asing. Sedangkan kalau negatif itu contohnya itu tindakan yang dapat mendatangkan efek jerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi kesehatan diri. Persepsi kesehatan diri adalah persepsi subjektif seseorang mengenai seberapa sehat dirinya secara umum. Persepsi kesehatan yang diterima melalui alat indera kemudian diteruskan ke otak untuk diseleksi dan diorganisasikan. Persepsi kesehatan diri
dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman sebelumnya dan penginderaan. Persepsi kesehatan diri juga dapat memengaruhi perilaku seseorang dan membedakan dengan orang lain. Selanjutnya, bagaimana penonjolan mempengaruhi persepsi? Yang pertama, orang memberikan tanggapan kepada stimuli yang paling menonjol tanpa mencoba memproses informasi yang mungkin dapat diperoleh. Yang kedua, penonjolan mempengaruhi persepsi sebab akibat, di mana orang yang lebih menonjol dipandang lebih pengaruh atas konteks solusinya. Yang ketiga, evaluasi yang dibuat pada orang yang menonjol biasanya lebih ekstrim dibandingkan dengan orang yang tidak menonjol. Yang keempat, penonjolan meningkatkan keterpaduan pesan. Komponen utama pemahaman sosial yang pertama itu ada kognitif. Kognitif ini itu melibatkan proses berpikir seperti menganalisis, menafsirkan, dan membuat penilaian tentang informasi sosial. Yang kedua ada afektif. Afektif ini itu melibatkan perasaan dan emosi yang muncul dalam merespon situasi sosial seperti empati, simpati, atau marah. Dan yang ketiga ada perilaku. Perilaku ini itu melibatkan tindakan kita lakukan sebagai respons terhadap situasi sosial seperti membantu orang lain, menghadiri dan menghindari konflik, atau mengikuti norma sosial. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Firamayanti. Ini referensi yang kami ambil dari buku Huyanto Puji tahun 2021. Untuk jurnal yang kami ambil itu bersumber dari Hantono, Dedi, dan Pramita Sari Dianto tahun 2018. Yang kedua, jurnal Lesilolo, Herli Janet tahun 2018. Yang ketiga, Mutuhan dan Novika Yati Iga tahun 2020. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.